Puji nama Tuhan, karena hari ini kita boleh bersama-sama dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan waktu ini untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan dimuliakan. Baik Bapak Ibu, saya orang baru di tempat ini ya. Saya juga baru mengenal Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya ada beberapa orang yang saya kenal. Saya minta sebentar saja yang pakai masker, turunkan masker supaya saya juga kenal. Ya. Lihat muka saja, setelah itu bisa pakai maskernya kembali. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan baik untuk kita semua. Ya, masker ini buat kita bisa kenal satu dan yang lain, ya toh. Kalau sudah ketemu pasti sudah bisa lihat, oh ini rambutnya, oh ini matanya, itu pasti sudah kenal. Tapi kalau sudah kenal pakai masker sudah aman. Tapi kalau belum kenal pakai masker kita terkenal. Nanti ketemu di jalan, itu siapa ya gitu ya. Ya terima kasih bisa mendengarkan sedikit instruksi dari saya pada kesempatan ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ada lupa sesuatu dan saya harus ambil. Kalau saya tidak pakai kacamata nanti saya sedikit lupa membaca Alkitab. Terima kasih suamiku. Ya inilah gunanya ya. Suami istri itu saling menolong, saling melengkapi satu dengan yang lain ya. Kalau dulu tanpa kacamata bisa, sekarang usia-usia sekarang harus pakai kacamata. Dong bilang apa? Mata tua jadi kalau tanpa kacamata susah. Ya. Sebagaimana firman yang akan saya bagikan bagi kita semua di hari ini dalam satu tema yaitu kebahagiaan sejati. Ya, kebahagiaan sejati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita itu ya namanya manusia tidak luput dari keinginan kita menjadi tujuan hidup kita adalah bahagia. Iya tidak? Iya kan? Atau ada yang tidak mau bahagia? Ya saya sangat yakin dan percaya sekali bahwa kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan orang yang juga tidak percaya kepada Tuhan ya, pasti mereka rindu yang namanya bahagia. Ya toh? Ya. Siapapun dia, pasti kita mau untuk selalu bahagia. Baik. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kenapa saya keluarkan jam? Saya takut saya bicara lebih. Ya, kadang keenakan bicara, lupa waktu gitu. Padahal nih yang lain sudah gesek-gesek, aduh ibu nih lama sekali, ini bicara apa di depan ya. Jadi akhirnya tidak fokus lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kembali lagi. Tujuan kita semua orang dalam dunia ini yang percaya maupun yang tidak percaya kepada Tuhan, pasti dia mau bahagia. Oke, sebelum lebih jauh, karena saya bahagia, saya perlu perkenalkan suami saya dulu dan saya juga, iya kan? Nah, kalau tidak kenal bagaimana bisa menyatu kita bersama, iya kan? Saya bicara, nanti ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara semua yang duduk, itu siapa tuh yang di depan ya? Sedikit perkenalan, nama saya Dina, nama yang dikasih orang tua karena dari keluarga, kalau saya orang Toraja, tapi lahir besar di Wamena, iya. Puji Tuhan karena tugas suami kami pindah dan ada di sini ya sudah beberapa tahun. Ya, saya punya suami orang Papua, boleh berdiri Bapak Ishak Wopari. Ya, ini suami saya juga kami ketemu di Wamena. Puji Tuhan bisa ada di tempat sini, bisa bersama melayani Tuhan. Tuhan kasih dia orang Waropen, tapi juga besarnya di Wamena. Puji Tuhan kami bersama-sama ada di sini dalam pelayanan. Suami saya kerja di Bank Papua. Kalau di sini ada orang yang di Bank Papua bisa angkat tangan kan? Oh ada di sana Pak Ishak, mungkin kenal kan yang di belakang itu? Ya, oke, ya. Puji Tuhan, Tuhan kasih berkat untuk kami yang tidak pernah kami duga, yang tidak pernah kami pikir. Kami sudah ada di Bank Papua Jayapura, kami sering pindah-pindah dulu. Saya bersama dengan Bapak Dodi dan Ibu, kami dalam pelayanan bersama di Jemaat Kemah Injil di Adelpote Sentani. Ya. Kemudian saya dengan suami pindah ke Biak. Kemudian kami pindah lagi ke Wamena dan ada di sini karena tugas, namanya orang di bank suka pindah-pindah ya. Puji Tuhan, kami sudah tidak lagi pindah sejak 4 tahun ada di kota Jayapura. Setelah suami pindah dari Wamena ke Jayapura, kami tidak pindah karena posisi dia hari ini sebagai direksi. Dia yang kasih pindah-pindah. Kalau dulu dia dipindah-pindahkan ya, tapi sekarang dia yang kasih pindah orang. Jadi sudah posisinya tetap di Jayapura. Tuhan izinkan tidak tahu berapa lama ada pada posisi ini karena namanya pemimpin itu kan diberikan oleh Tuhan, iya toh? Kalau ada waktu Tuhan bilang sudah stop, sudah.
pasti ada tugas lain lagi ya. Puji Tuhan 4 tahun sudah berlalu pada posisi direksi dan Tuhan masih mempercayakan 4 tahun lagi ke depan sampai tahun 2025. Mohon doanya Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian supaya dia menjadi pemimpin yang terus takut akan Tuhan. Supaya waktu dia menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, siapa yang dia pimpin mereka juga bisa menghasilkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Karena pemimpin itu punya pengaruh, ya kan? Ya. Kita mau bahagia nih, ya kita mau bahagia. Cukup perkenalan saya, ya. Punya 3 anak laki-laki, ya. Saya sendiri yang paling cantik di rumah, ya. Supaya terus disayang sama Pak Ishak. Kalau ada saingannya nanti nggak disayang, ya nggak berarti ya buat Bapak Ibu yang lain. Ya, kita mau bahagia dan puji Tuhan saya juga dapat kebahagiaan dari suami saya. Ya, saya sebagai istri pasti saya rindu selalu dibahagiakan. Ya, apapun itu, namanya mungkin diberi perhatian. Pasti kita mau bahagia. Kita dipenuhi kebutuhan. Saya dan anak-anak kita pasti merasakan itu bahagia. Ya. Tapi kembali dari kebenaran firman Tuhan juga kepada ibu-ibu sekalian. Pasti mau supaya menjadi bahagia. Mungkin harus diperhatikan oleh anak-anaknya. Orang-orang yang tua mau supaya anak-anaknya lihat supaya bisa bahagia. Demikian juga bapak-bapak pasti membutuhkan kebahagiaan. Mungkin dari istri mau untuk diurus, diperhatikan dan lain sebagainya. Begitu juga kita orang tua. Kita juga rindu sebagai orang tua mau melihat anak-anak kita hidup dalam kebahagiaan. Hidup dalam berkat Tuhan. Pasti itu menjadi kerinduan kita. Tidak salah. Ya, itu bagian selama saya dan Bapak Ibu ada dalam dunia, itu memang menjadi tujuan kita. Iya tidak? Iya. Dalam pekerjaan kita mau juga bahagia. Bagaimana caranya saya berupaya supaya dari pekerjaan saya ini membuat saya bahagia. Saya berupaya kerja keras. Bagaimana caranya supaya usaha saya diberkati oleh Tuhan dan juga membuat saya bahagia. Kebahagiaan yang kita cari dalam dunia ini itu baik adanya. Karena memang tujuan kita hidup dalam dunia, kita mau bahagia. Ya kan? Tetapi kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kebahagiaan yang sesungguhnya? Itu yang mau kita lihat pada kesempatan ini. Kebahagiaan yang kita alami dalam dunia, seperti tadi saya ungkapkan, saya mau bahagia supaya suami saya bahagiakan saya. Apakah tidak ada air mata saya keluar? Pasti ada air mata. Entah itu air mata karena kepedihan hati, atau itu air mata karena air mata kebahagiaan. Tetapi bagi kita yang mau bahagia, kita tidak lalu yang namanya enak-enak saja. Tidak, pasti ada upaya, ada kerja keras. Kebahagiaan itu tidak datang begitu saja, instan, no. Ya, ada kerja keras, ada upaya. Saya yakin orang-orang tua yang ingin lihat anaknya bahagia, dia berjuang tuh suami dan istri sudah menikah, punya anak, dia berjuang bagaimana caranya saya dapat pekerjaan, bagaimana caranya saya bekerja, menghasilkan uang, saya harus sekolahkan anak-anak saya. Saya mau cari sekolah yang bagus, yang berkualitas, bagaimana supaya ke sana harus mendapatkan uang yang cukup. Setelah itu, mereka sekolah, kita pasti merindukan kelak mereka bekerja, mereka menghasilkan uang, dan kita ingin melihat kebahagiaan mereka. Saya yakin orang tua kita akan berupaya. Bagaimana caranya banting tulang, kerja keras, supaya melihat anak-anak kita hidup bahagia. Kan tidak jadi begitu saja kita sulapan. Pak Dodi bilang, "Hei, aku ke sekolah saja." Tidak bisa, uang datang dari surga, enggak mungkin. Kita pasti kerja keras. Memang ada harga yang harus kita bayar untuk sebuah kebahagiaan. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat di dalam Alkitab. Dalam Wahyu pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-15. Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 akan kita baca bersama-sama. Satu bagian firman Tuhan ini, satu ayat saja, tetapi semua itu ada didukung di dalam pasal yang kita baca sebenarnya. Yang ada di dalam pasal 16. Wahyu 16 ayatnya yang ke-15, saya mau kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya,
supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Wow. Luar biasa sekali ayat ini. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan itu datang bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kita tidak pernah tahu hari Tuhan itu tiba. Kalau kita bicara di sini ayat ini diungkapkan mengapa berbahagialah dia yang berjaga-jaga, kenapa? Pada saat kedatangan Tuhan nanti dalam mempersiapkan semuanya, pasal 16 di situ dikatakan ada 7 malapetaka yang mau datang. Ada 7 malapetaka yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Ya. Kita hari ini jangan ada dalam zona yang nyaman. Hari ini tidak akan ada banyak tantangan. Kita baru melalui ini namanya pandemi sudah 1 tahun. Saya percaya dan yakin mudah-mudahan di jemaat ini tidak. Kita di Papua kurang mengalami, walaupun juga ada beberapa orang yang mengalami sejak awal pandemi. Ada banyak kesusahan. Mereka tidak punya pekerjaan, ekonomi mulai ya kan berkurang. Awal-awal pasti itu terjadi. Saya tadi pagi cerita sama suami. Ada seorang juga hamba Tuhan, saya tidak sebutkan namanya. Dia pun menyadari hal itu. Awal pandemi, dia tahu bahwa dia punya jemaat yang cukup besar. Biasa berkhotbah, biasa dipanggil ke sana kemari. Ada penghasilan dari situ. Dia juga punya usaha. Tetapi waktu pandemi terjadi, 3 bulan pertama dia betul-betul tidak mengalami apa-apa. Karena orang dia larang gereja. Persembahan pun tidak ada. Dia punya usaha sudah mulai macet. Dia betul-betul mengalami kebangkrutan. Karena dia mulai berpikir, memang penghasilannya dari situ. Bapak Ibu Saudara, kemudian dalam kurun waktu itu, dia mulai bertanya buat Tuhan, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Ya, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah punya banyak domba. Ya. Dan setiap kali, karena dia hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan juga, dia dipakai di mana-mana, dia selalu mendapatkan persembahan dari hasil pelayanan dia. Dan dia merasa itu sangat cukup. Dia dalam zona nyaman. Tapi kemudian Roh Kudus mengingatkan dia waktu dia duduk dan berdoa kepada Tuhan. Mengapa Tuhan ini harus terjadi? Dan di saat itu dia datang buat Tuhan dan Roh Kudus bicara buat dia. Sekarang duduk di kaki Tuhan, mengucap syukur dengan apa yang kau terima hari ini. Ya. Dan waktu dia duduk di kaki Tuhan dan dia menerima semuanya, dia minta Roh Kudus bicara buat dia, apa yang harus dia buat, dia minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, saya minta ampun. Kalau selama ini saya mengandalkan saya punya kekuatan menjadi seorang hamba Tuhan. Yang bisa khotbah di mana-mana. Saya punya usaha jalan dan lain sebagainya. Saya punya jemaat yang memberkati saya. Tapi waktu kami tidak lagi ibadah beberapa bulan, persembahan kosong. Dan mulai Tuhan juga kasih hikmat. Kemudian dia mulai pakai alat media yang ada, baik HP dan lain sebagainya. Tuhan mulai kasih hikmat itu juga buat dia. Dan akhirnya dia juga mulai diberkati Tuhan kembali. Mengapa? Karena terkadang kita merasakan itu yang sudah Tuhan kasih itu cukup sudah. Ya. Tapi kadang Tuhan mau bagi kita untuk bagaimana kita mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu kita alami dari tahun kemarin. Mengapa Tuhan kasih tahu ini di dalam Wahyu pasal yang ke-16. Ada 7 murka Allah. Kalau kita lihat ayat-ayat ini mirip seperti waktu kita ada dalam perjanjian lama. Bagaimana bangsa Israel, bangsa Mesir diberikan tulah oleh Allah. Karena apa? Hati mereka yang keras. Orang Israel juga mengalami kesulitan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Karena apa? Ya, salah satu. Karena mereka tidak mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Mereka tidak menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ayat yang kedua. Malaikat Allah mencurahkan pertama kali ada bisul-bisul yang jahat. Ayat yang ketiga juga air menjadi darah, itu yang kedua. Kemudian pada ayat yang keempat dikatakan di situ mata-mata air semua berubah menjadi darah. Kemudian pada hal yang keempat dikatakan di dalam ayat yang ke-8 bagaimana di atas matahari itu manusia dihanguskan oleh api. Di dalam pasal ayat yang ke-10 itu adalah malapetaka yang kelima dikatakan bahwa akan terjadi kegelapan, akan ada banyak kesakitan terjadi. Kerajaan-kerajaan saling menggigit satu dengan yang lain. Di sana akan ada terjadi penghujatan kepada Allah. Di sana ada banyak orang yang tidak bertobat.
Di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-12, itu adalah tulah yang ke-6. Di situ dikatakan akan terjadi raja-raja, akan muncul nabi-nabi palsu dan lain sebagainya. Akan ada perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh roh-roh setan. Ya, ingat? Akan terjadi itu. Bahkan pada yang ke-7, malaikat yang ke-7 akan menumpahkan cawan dan di mana terjadi gempa bumi yang dahsyat. Yang dikatakan oleh firman Tuhan ayat 18, belum pernah terjadi. Hari ini malapetaka itu sudah mulai tercurah juga, ya kan? Setiap hari ada malapetaka bagi setiap orang. Ada, tetapi ada juga yang tidak. Malapetaka kita mungkin bukan yang besar-besar seperti yang kita lihat dalam Alkitab. Mungkin ada yang sudah tergenapi, tetapi ada yang belum. Kadang-kadang malapetaka yang kita alami apa? Tantangan-tantangan kecil dalam kehidupan kita. Tantangan bergereja, tantangan berjemaat, tantangan dalam keluarga, tantangan bermasyarakat dan lain sebagainya. Itu ada. Tetapi kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 15 dari bagian firman Tuhan ini mengingatkan buat kita. Murka itu akan terjadi. Tetapi bagi kita yang dikatakan di dalam ayat yang ke-15. Yang berjaga-jaga akan berbahagia. Ya, yang berjaga-jaga akan berbahagia. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau lihat di dalam ayat ini sebenarnya sudah dikupas juga di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Ya, di dalam Wahyu pasal yang ketiga di sini ada beberapa ayat di situ diingatkan bagi kita sekalian bahwa kita memang harus berjaga-jaga. Jangan kita santai dalam kehidupan ini. Kita perlu berjaga-jaga. Mengapa? Karena hari Tuhan kita tidak pernah tahu kapan tiba. Bukan soal kita melihat nanti bunyi sangkakala bahwa Allah datang. Tetapi hari-hari ini kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang secara pribadi bagi kita. Tuhan bawa kehidupan kita untuk menghadap Tuhan di surga. Kita tidak pernah tahu. Ya. Saya pun hari ini berdiri di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak pernah tahu kematian itu tiba kapan. Karena firman Tuhan dengan jelas sudah katakan hari itu seperti pencuri. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya jangan kita main-main dengan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita pada kesempatan ini. Jelas sekali dikatakan, hendaklah kamu yang mau berbahagia, yang pertama adalah bagaimana kita berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga berarti kita harus waspada. Ya toh? Kita berjaga-jaga berarti kita harus kontrol diri kita. Kita berjaga-jaga berarti kita harus siap-siap. Siap-siap untuk apa? Siap-siap kalau waktu Tuhan itu tiba bagi kita. Kenapa? Tujuan kita hidup dalam dunia ini. Kalau tadi kita mencari kebahagiaan, satu kebahagiaan yang sejati kita mau dapatkan dalam Tuhan. Yaitu kebahagiaan selama-lamanya. Kekekalan di dalam Tuhan. Apa artinya kau di dunia kelihatan bahagia, tapi sebenarnya engkau tidak bahagia. Karena apa? Engkau seperti mayat yang berjalan. Rohanimu tidak bagus. Kau boleh punya segala macam harta, kau boleh punya segala kedudukan. Tapi kalau kau tidak punya Tuhan dalam hidupmu, maka semua itu sia-sia. Kenapa? Kita mati itu tujuan kita masuk surga. Semua kita hidup dalam dunia. Bapak Ibu hari ini datang beribadah tujuannya apa? Kita mau masuk surga, itu sebabnya kita datang beribadah. Apa artinya datang kalau kita tidak punya tujuan ke surga? Percuma. Kita datang beribadah kepada Tuhan, kita menyanyi, memuji Tuhan. Tujuannya adalah yang terakhir, kita mau surga. Surga dan neraka itu nyata Bapak Ibu. Ya. Karena itu Alkitab bicara. Bukan seperti cerita dongeng. Bukan. Dia cerita yang sesungguhnya terjadi. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Tesalonika, pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 saya mau baca bagi kita. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 secara khusus mulai dari ayat yang pertama itu bicara tentang berjaga-jaga sampai ayat yang ke-11. Ya. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu
benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kita perlu waspada dengan zona yang nyaman, yang dikatakan semua baik-baik saja, semua damai-damai saja. Waktu masa pandemi terjadi, saya percaya bahwa semua kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ya kan? Bagaimana caranya? Kita berusaha mau ke gereja, tahu-tahu kita dilarang. Ya. Kadang situasi-situasi seperti itu membuat orang bersekutu dengan Tuhan. Memang ada orang yang pemalas gereja, yang pemalas bersekutu, mereka tidak perlu. Tapi bagi orang-orang yang sungguh punya kerinduan cari Tuhan, mereka rasanya ada sesuatu yang berbeda. Bagaimana bisa datang kepada Tuhan? Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang memang kita harus mengalami situasi-situasi yang tidak nyaman dalam hidup ini. Supaya kita selalu berjaga-jaga. Dalam berjemaat, saya percaya dan yakin bahwa tidak sedikit goncangan kita hadapi. Ya, selisih pendapat, selisih paham, ya. Satu dengan yang lain, saya mau yang satu bilang saya mau B, saya mau C. Itu boleh-boleh terjadi. Tetapi bagi kita yang selalu berjaga-jaga, kita akan tahu apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Dalam jemaat waktu kita berbeda pendapat, tidak berarti kita harus tercerai-berai. Tapi bagaimana caranya menerima kelebihan, kekurangan satu dengan yang lain. Itu orang yang siap berjaga-jaga. Kenapa? Ya, harus demikian terjadi. Kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Bagaimana supaya kita bisa berjaga-jaga dengan baik Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya kita bisa waspada, bagaimana dan bagaimana. Yang pertama, mari kita selalu rajin berdoa. Karena doa menyatukan kita dengan Allah. Yang kedua, mari kita rajin membaca Alkitab. Ya. Di dalam Mazmur pasal yang pertama, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Dikatakan berbahagia. Baca Alkitab, itu penting. Bukan hanya hari Minggu saja di gereja baru Bapak Ibu mulai buka Alkitab, baca-baca dan lain sebagainya. Tidak. Kita di rumah, dimanapun kita berada, mari kita baca, rajin baca Alkitab. Ini penting sekali. Saya di rumah bersama anak-anak dan suami, kami selalu kami punya WA group keluarga. Saya selalu himbau anak-anak untuk baca Alkitab. Seberapa yang kau bisa, ya. Satu pasal tiap hari, yang penting teratur. Ada juga yang tidak bisa. Baca satu kali dulu karena sudah, mama saya sudah lupa satu hari. Jadi harusnya bacanya apa tuh? Apa buru-buruan gitu ya, kasih lengkap semua. Wah, rapel ceritanya begitu ya. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau adalah tiap hari kita membaca Alkitab. Saya juga ada punya grup yang lain. Ada beberapa grup saya tuntun untuk ayo baca Alkitab. Ya, kami mulai 55 pasal. Puji Tuhan sudah beberapa tahun ini jalan baik. Dan mereka antusias sekali. Ya. Mengapa? Saya rindu. Yang penting kita baca dulu. Ya, waktu kita berdoa minta Roh Kudus tolong kita mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya yang sudah bolak-balik baca Alkitab ini saja, kadang-kadang ada waktunya saya lewati, saya tidak dapat rema sama sekali. Ya. Tapi ada waktunya saya buka kembali, kemarin saya baca di situ saya tidak dapat. Tapi setelah saya baca kembali, saya bisa dapat lagi sesuatu di situ. Ada hal yang baru. Firman Tuhan itu begitu dalam, luar biasa kebenarannya. Penting kita mencoba, jemaat, kita pribadi untuk coba membaca Alkitab. Memang kadang-kadang membosankan, ada waktunya kita bosan membaca Alkitab. Puji Tuhan kami punya grup ini sekarang 5 pasal. Saya ngajak mereka, bagaimana kita 10 pasal? Aduh ibu jangan dulu 5 pasal saja, kadang-kadang kita tunda-tunda. Ada grup yang mulai buka 3 pasal. Silakan, sesuai kemampuan. Ada grup yang mulai buka, ibu saya ada pimpin satu grup yang itu anak-anak, 1 hari 1 pasal. Tapi itu pun susah. Ya, itu pun susah. 1 hari 1 pasal aja susah. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan ya. Tapi kalau kita 1 hari bisa baca komik, kita 1 hari buka WA, semua WA kita bisa duduk baca sampai selesai, ya kan? Kita lihat Facebook, kita bisa baca dengan detailnya. Tapi Alkitab, susah lagi Kak. Ya.
memang ini bukan hal yang gampang. Itulah Allah kita. Firman-Nya begitu dahsyat dan luar biasa. Tapi mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita yang Tuhan kasih kesempatan waktu, mari kita baca. Waktu kita berjaga-jaga selain kita berdoa, kita baca firman Tuhan. Saya percaya dan saya sangat yakin Tuhan pasti menolong. Roh Kudus pasti menolong Bapak Ibu sekalian untuk melihat banyak hal dalam hidup ini. Berjaga-jaga terhadap situasi yang tidak enak datang kepada kita. Situasi yang kadang-kadang kita tersinggung dengan teman lain, saudara yang lain. Tapi waktu kita baca Alkitab, kita berjaga-jaga di situ, selalu ada yang pele-pele. Sehingga kita terima, oh iya sudah, terapa-apa. Positive thinking, ya, itu penting bagi kita, ya. Kenapa? Kita sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita berjaga-jaga setiap waktu, setiap saat. Saya percaya waktu memulai jemaat ini bukan hal yang gampang, ya. Memulai itu sesuatu yang sulit, tetapi lebih sulit mempertahankan. Mempertahankan itu sulit sekali. Kadang kita nuntut Bapak Gembala dan Ibu harus begini, begitu, begini. Ya. Kalau bisa jemaat itu harus begini, begini, begini. Segala macam hal terjadi. Ya. Kita mau semua itu harus yang idealis. Harus yang terbaik. Tapi ingat yang terbaik itu Tuhan punya. Ya. Setiap manusia kita punya lebih dan kurang. Bagaimana kita berjaga-jaga di dalamnya. Supaya kita bisa membedakan mana itu kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjaga-jaga itu seperti kalau salah satu contoh ya. Kita mau keluar rumah pakai mobil nih. Saya mau perjalanan nih mau menuju ke Sentani gitu, dari AB ke Sentani. Pasti kita cek dulu ya. Rodanya baik atau tidak, ya kan? Pasti kita cek lagi dulu, oh ada bensin atau tidak gitu ya. Ini remnya bagaimana nih, kita mau jalan-jalan nih. Siapa tahu di jalan nanti kalau kita tidak lihat, kita mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Kehidupan kita dalam Tuhan pun demikian. Ya, kita perlu berjaga-jaga. Kita lihat hidup kita lihat doa kita bagaimana kesetiaan kita dengan membaca firman Tuhan, bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan dan lain sebagainya. Karena firman Tuhan yang tadi kita baca ini, bagaimana itu menyangkut dengan selanjutnya dari bacaan ini dikatakan bahwa kita harus berjaga-jaga dan di situ dikatakan harus mengenakan apa Bapak Ibu? Memperhatikan pakaiannya. Iya, pakaian kita itu adalah kehidupan kita. Saya mau datang tadi melayani di sini, saya pasti pilih-pilih dulu, aduh baju apa yang cocok ya, yang bisa saya pakai, saya gerak juga baik, saya tidak ini, karena saking kependekan saya harus, aduh gimana ya, iya kan? Atau taruh kepanjangan, saya takut nanti saya jalan injak-injak dan lain sebagainya. Pasti berpikir seperti itu, ya kan? Kita mempersiapkan sesuatu yang baik. Kita perlu ada upaya. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita tidak tahu waktu Tuhan itu datang. Tetapi Dia mau bagaimana supaya kita bisa mengenakan pakaian yang baik. Bicara pakaian itu bicara tentang kemuliaan. Kita akan melihat kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Tetapi kalau kita tidak menjaga pakaian kita tidak menjaga hidup kita tidak menjaga hal-hal yang baik dalam hidup kita. Maka itu juga menjadi awasan penting bagi kita. Karena apa? Firman Tuhan jelas sekali di situ dikatakan. Jangan sampai kita dikatakan telanjang. Kata ini kayaknya kurang bagus sekali ya. Gitu, telanjang. Telanjang itu aduh betul-betul porno. Ya. Kelihatan. Ya. Supaya jangan berjalan dengan telanjang. Dan jangan kelihatan kemaluannya. Wow. Bicara tentang kemaluannya. Saya mau baca satu bagian firman Tuhan dari bagian ini, tetapi dari kitab yang dibilang firman Allah yang hidup, tetapi ayat yang sama. Di situ dikatakan begini, aku akan datang segera secara tidak terduga seperti seorang pencuri. Berbahagialah semua orang yang menantikan aku, yang sudah menyiapkan pakaiannya, sehingga tidak perlu berjalan telanjang dan mendapat malu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berjaga-jaga selalu, supaya kau tidak berjalan telanjang dan tidak mendapat malu. Engkau yang sudah ada dalam jemaat ini sejak awal sampai saat ini, mari tetap ada dalam jemaat ini. Ya. Supaya engkau tidak mendapat malu. Bukan malu di hadapan manusia,
tetapi di hadapan Tuhan. Itu yang terpenting. Orang yang berbahagia adalah orang yang berjaga-jaga. Kalau di bagian dikatakan adalah orang yang menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan berarti dia setia duduk di kaki Tuhan. Membaca, merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih menggunakan pakaian berarti firman Tuhan yang dia baca. Firman Tuhan yang sudah dia dengar setiap minggu. Setiap saat dalam komsel. Dia mampu melakukannya dalam hidupnya. Tiap-tiap hari. Ini yang penting. Bukan soal saya baca Alkitab setiap hari bolak-balik. Sudah berkali-kali. Tapi saya tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Itu disayangkan. Saya dengar firman Tuhan. Ya amin. Puji Tuhan. Tapi keluar dari pintu gereja. Lupa dengan kata amin itu. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik. Di gereja. Karena kita ada dalam komunitas yang sama-sama menyembah Tuhan. Tapi setelah kita keluar dari gedung gereja ini. Apa yang terjadi dengan hidup kita? Kita tidak mampu mempertahankan identitas kita sebagai orang percaya. Tidak menggunakan pakaian yang indah yang dikatakan oleh Wahyu saat ini. Pakaian kita adalah pakaian yang lusuh, yang rusak, yang robek-robek. Oke lah, kita ke gereja, pakaian itu bukan jadi ukuran, ya kan? Yang jadi ukuran adalah hati kita ketemu dengan Tuhan. Ya. Gereja bukan tempat menampilkan segala jenis gaya, segala jenis pakaian, segala jenis sepatu, segala jenis apa saja. Masing-masing punya cara. Ya. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita menggunakan pakaian. Hidup kita ini. Bapak Ibu kekasih, jangan kita tidur. Tidur dalam arti rohani. Mari kita bangkit. Sebagaimana saya lihat visi daripada jemaat ini mengatakan. Menjadikan segala bangsa murid Kristus yang berkarakter hamba. Wow. Bermental prajurit. Semangat, maju terus. Kita mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita mau punya karakter Kristus. Karakter Kristus itu adalah orang-orang waktu dipukul, dia tidak balas memukul. Waktu dimaki, dia tidak balas memaki. Waktu difitnah, dia tidak membalas fitnah. Tapi dia berdiam diri di kaki Tuhan. Menantikan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya dengan suami. Dalam menjalani perjalanan kehidupan sampai hari ini, Tuhan kasih berkat. Itu tidak sedikit tantangan. Ya. Tidak sedikit air mata kami keluar. Sampai saat Bapak mau pada posisi ini pun, masih ada orang-orang yang tidak suka dengan menggunakan segala cara menjatuhkan. Tapi kalau Tuhan yang sudah mengangkat, tidak ada satu orang pun dapat menurunkan. Ya. Kalau berkat itu sudah buat kita, segala cara digunakan orang tidak akan pernah lari. Berkat itu buat kita. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satu orang pun dapat menutupnya. Ya. Mari ini jadi kekuatan buat kita. Kita yang ada dalam jemaat ini kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dan saya sangat yakin sungguh. Ya, bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kekasih-kekasih Tuhan ini untuk melihat kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Kebahagiaan yang sejati dalam Tuhan. Waktu kita berjaga-jaga, jangan lupa kita melibatkan Roh Kudus setiap waktu. Ya. Roh Kudus itu ada dengan kita, tapi kalau kita tidak panggil dia, kita tidak undang dia selalu, dia juga berdiam diri. Ya. Kita perlu mengaktifkan dia setiap waktu dalam segala hal yang kita lakukan. Kita mau berjalan pun kita bilang, Roh Kudus tolong saya ya, saya mau jalan, bantu saya. Kalau saya hadapi godaan, Roh Kudus tolong saya ya. Supaya saya jangan jatuh. Ya. Penting kita selalu berkomunikasi dengan Roh Kudus. Tidak hanya dalam kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan saja. Dia ada. Tetapi dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia selalu ada dan menuntun kita. Ini satu pengalaman yang lucu sebenarnya. Tapi itu yang saya lakukan. Waktu saya belajar tentang Roh Kudus, bagaimana selalu melibatkan dia dalam seluruh aspek hidup. Satu waktu kami di rumah Sentani, saya mau jalan. Saya mau jalan tapi di depan tetangga kami itu ada anjingnya yang cukup galak. Biasanya kan saya pakai mobil gitu ya. Tapi kali ini saya jalan. Ada sedikit ketakutan saya. Tapi saya harus praktekkan itu. Dan saya berdoa, saya bilang buat Tuhan dan khusus untuk Roh Kudus. Roh Kudus, kau tolong ya katup itu anjing-anjing punya mulut. Saya lewat itu dia diam-diam saja. Terjadi Bapak Ibu ya. Kayaknya itu sepele ya. Tetapi bagaimana kita melibatkan dia?
biasa lewat itu aman. Padahal itu anjing paling galak. Walaupun kita ini tetanggaan, tetapi dia tidak mau tahu. Orang lewat dengan motor juga dia tetap hajar. Ya. Di situ saya melihat bagaimana kita melibatkan Roh Kudus dalam segala hal. Ya. Begitu juga kehidupan kita. Waktu ada orang bicara tidak enak buat kita. Waktu ada orang fitnah kita. Roh Kudus tolong saya. Kita perlu tenang, menantikan Tuhan. Diam tenang. Dan di situ kita akan melihat apa yang Tuhan mau. Apa yang Roh Kudus mau bagi kita. Itulah sikap orang berjaga-jaga. Itulah sikap orang yang mau mengenakan pakaian yang indah. Pakaian yang bagus dalam hidup ini. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari selalu kita mau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kita mau menggunakan pakaian yang indah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Itu juga berbicara tentang bagaimana kita menggunakan waktu yang Tuhan kasih. Ya. Saya dengan Bapak Ibu menikmati waktu yang sama, iya kan? Tidak ada yang beda. Semua punya waktu yang sama. Mari kita gunakan waktu itu untuk terus mencari Tuhan. Kita boleh sibuk dengan pekerjaan, usaha dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa untuk menggunakan waktu dengan Tuhan. Dalam waktu itu Tuhan juga kasih talenta kita masing-masing. Supaya kita bisa berkarya bagi Tuhan. Seperti menjadikan segala bangsa murid Kristus. Hati ya hamba. Hamba itu kan disuruh-suruh gitu ya. Ya kan? Namanya hamba. Disuruh-suruh. Siap. Ya. Hati yang merendah. Itu yang Tuhan mau. Manut, ikut, turut. Tanpa dalih segala macam. Orang yang suka berdalih itu ada pertanyaan besar muncul buat dia. Apakah dia sudah lahir baru atau belum lahir baru? Kita bicara konteks ini adalah orang yang sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Ya. Keimanan kita, kekristenan kita tuh bukan gampangan. Tetapi betul-betul kuat menghadapi terjangan seperti seorang prajurit. Apapun di depan saya maju. Saya siap melawan karena Kristus bersama dengan kita. Itu harus jadi bagian kita. Saya percaya di jemaat ini punya talenta-talenta yang luar biasa. Ada banyak ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, anak muda dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kita punya anak-anak sekolah minggu. Mereka punya talenta-talenta yang luar biasa. Mari pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Pakai itu. Jangan tuntut sesuatu. Tapi apa yang dapat kau beri bagi Tuhan, beri itu sungguh-sungguh. Saya punya pengalaman dalam penggembalaan jemaat. Ada banyak jemaat Tuhan yang sering kali karena punya duit, ya, punya kedudukan. Mereka lebih kuasai orang-orang di gereja. Bahkan tidak sedikit hamba Tuhan dibeli oleh mereka. Ya, karena mereka punya segala hal. Tapi sebenarnya mereka lupa satu hal. Kalau Tuhan izinkan mereka ada di gereja itu atau di jemaat itu. Itulah talenta yang harus mereka pakai bagi Tuhan. Dan waktu mereka mendengar firman Tuhan, mereka ditegur oleh gembala, waktu mereka punya kesalahan, harus gembala berani katakan salah di atas salah, benar di atas benar. Kita tidak perlu takut karena pelayanan Tuhan di gereja Tuhan yang kasih makan Tuhan. Amin. Bukan manusia. Jemaat Tuhan boleh datang dia kasih persembahannya dan lain sebagainya. Boleh. Kan itu memang bagian seperti misi ini. Pengajaran yang inovatif berorientasi pada kewajiban sebagai hamba dan penerapan disiplin rohani. Itu bagian dari salah satu disiplin rohani. Datang ke gereja nggak boleh datang dengan tangan kosong. Harus memberi 1/10. Ya harus. Karena itu firman Tuhan bilang. Ya. Apa yang menjadi tanggung jawab di gereja? Di sini ada pembangunan. Kita harus dukung pembangunan. Siapa lagi? Kalau bukan anggota jemaat. Tapi bagi mereka yang memang punya kelebihan. Jangan kita merasa bahwa kita lebih. Mudahan di jemaat ini tidak ada. Karena mulai membina dengan baik di awal. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Sedikit-sedikit kita kumpul. Lama-lama bisa jadi 1 miliar. Amin. Karena disiplin rohani. Punya karakter Kristus. Orang yang punya karakter Kristus. Dia pasti lebih mengutamakan Tuhan dari segala-galanya. Dia mau memuliakan Tuhan dari segala-galanya. Itu sebabnya kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita hidup dalam dunia ini. Saya selalu berdoa buat Tuhan. Tuhan, saya mau hidup seperti janji firman Tuhan 70 sampai 80 tahun. Itu kerinduan saya. Saya ingin menikmati janji Tuhan. Untuk melihat anak cucu hidup dalam berkat Tuhan. Saya selalu minta itu. Berdoa minta buat Tuhan.
Tapi kita juga harus mengupayakan jaga diri, ya kan? Jaga kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kalau waktu Tuhan tiba buat kita mau bilang apa? Iya toh? Kita sudah minta. Semua itu ada dalam rencana Tuhan. Hari-hari ini tidak sedikit orang-orang usia produktif itu cepat Tuhan panggil pulang. Tidak tahu karena apa. Ya, tapi itu yang terjadi. Ada di sini orang-orang yang tua. Bapak dan Ibu dari Mbak Resti ada di sini yang saya kenal. Sudah usia lanjut. Tapi hari ini mereka bisa melihat anak cucu mereka hidup dalam berkat Tuhan. Saya percaya itu menjadi kerinduan bagi kita semua. Ya. Kuncinya apa? Mari kita berjaga-jaga selalu dalam hidup ini. Kita mengenakan pakaian yang indah, hal-hal yang indah, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau untuk saya dan saudara-saudara lakukan. Mari kita belajar untuk perbuatan dosa itu kita tinggalkan. Perbuatan yang tidak mengenakan Tuhan kita tinggalkan. Dan kita selalu waspada dengan kehidupan ini. Kenapa? Seperti 2 Petrus pasal 5 ayat 7 katakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena iblis itu ada di sekitar kita. Dia berusaha membawa kita. Supaya kita ada bersama dengan dia. Supaya dia menjauhkan kita dari Allah. Tetapi mari. Waktu kita setia baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mengenakan segala yang indah dalam hidup ini. Tuhan mau kita tetap ada dalam ketaatan kepada dia. Itu kuncinya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaan sejati itu pilihan ya. Pilihan kita. Bapak Gembala pasti kasih khotbah. Hamba-hamba Tuhan datang kasih kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada kita. Kita mau ikut atau tidak? Iya enggak? Kita mau ikut atau tidak? Itu pilihan ada kepada kita. Mari lawan dosa. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena waktu Tuhan tidak lama lagi tiba. Jangan bermain dengan kehidupan yang bejat dalam dunia ini. Jangan bermain dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi waktu yang ada, mari persembahkan buat Tuhan. Kemuliaan Tuhan terjadi. Kebahagiaan kan terjadi. Sehingga waktu Tuhan tiba, kita akan bertemu dengan Tuhan di surga dalam kemuliaan. Kita berdoa. Haleluya Yesus. Mari masing-masing kita merenungkan firman Tuhan. Saya rindu pemain musik ada di depan. Tujuan kita masuk surga. Mari lihat kebenaran firman Tuhan yang baru saja Bapak Ibu dengar pada kesempatan ini. Saya sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus akan berbicara di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan main-main dengan waktu ini. Kalau engkau mau terima kebahagiaan yang sejati, hanya ada di dalam Tuhan. Berjaga-jagalah kalau engkau tidak mau mendapatkan malu di hadapan Tuhan. Kalau engkau ingin menikmati segala yang baik, datang kepada Tuhan. Lapar dan hauslah akan kebenaran firman Tuhan. Suka kepada firman Tuhan. Berpeganglah pada kebenaran firman Tuhan. Maka engkau akan melihat kebahagiaan yang sejati. Hidup ini adalah kesempatan. Saya rindu nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini. Lagu ini menjadi kerinduan kita yang dalam bagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Benar Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini, terima kasih Tuhan, harus jadi berkat. Sekali lagi katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan, Kau kasih kami kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Karena kami harus melayani Tuhan dalam seluruh kehidupan ini. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak
berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya Yesus. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, musik tetap mengalunkan pujian ini. Kita tidak pernah tahu berapa lama kita hidup dalam dunia ini. Tapi waktu kita hidup, tujuan kita mati, kita masuk surga. Itu tujuan kita. Itu sebabnya mari kita kuat dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi. Godaan-godaan yang kita hadapi. Kita harus terus menyertakan Roh Kudus. Kita setia baca Alkitab. Kita setia dalam persekutuan. Kita setia merenungkan. Tetapi terlebih melakukan firman itu dalam hidup ini. Karena itulah pakaian indah yang Tuhan mau. Jangan sampai mempelai pria itu datang, dia lihat kita masih telanjang. Tapi biar waktu mempelai pria itu datang, dia telah melihat kita menggunakan gaun yang indah. Siapkan gaunmu mulai sekarang. Tantangan-tantangan kecil yang kau hadapi tidak menyurutkan engkau untuk datang kepada Tuhan. Jaga mulut kita untuk terus memuliakan Tuhan. Jaga pikiran kita untuk terus memuliakan Tuhan. Jaga setiap tindak tanduk kita untuk terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selagi kami kuat, kami mau untuk menjadi berkat. Sampai kapanpun kami ada dalam dunia ini, kami mau jadi berkat. Kami tidak tahu waktu Tuhan kapan, tapi sesuatu yang pasti, kami mau menerima kemuliaan Tuhan. Tapi kami kembalikan terlebih dulu segala kemuliaan bagi Tuhan. Karena kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Waktu Tuhan tiba, akan menikmati kemuliaan itu. Terpujilah namamu Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara. Roh Kudus terus bicara bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya.